Baik, kita ke informasi selanjutnya. KPK kembali menggeledah sejumlah ruangan Biro Pengadaan Barang Jasa Perizinan dan Pembangunan di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Penyidik KPK menyita 3 koper dan 2 kardus yang diduga berisi berkas dan dokumen terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. Tak hanya menggeledah kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah di lingkungan kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, tim penyidik KPK juga meminta keterangan sejumlah ASN. Penyidik juga menyita beberapa berkas yang berada di dalam ruangan layanan pengadaan secara elektronik LPSE Provinsi Sulsel. Selama 6 jam, tim penyidik KPK akhirnya mengamankan 3 koper dan 2 kardus yang diduga berisi dokumen terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. Barang temuan KPK itu langsung diterbangkan ke Jakarta untuk melengkapi perkara dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Nurdin Abdullah. Ustadz, ini bila ada seorang pemimpin atau kepala pemerintahan yang korupsi tidak hanya merugikan rakyat dari segi materi saja, tapi mereka juga mencederai amanah yang diberikan rakyat kepada pemimpin itu. Dan belakangan ini korupsi sering terjadi dan dilakukan oleh orang-orang kaya, begitu Ustadz ya. Bukan orang yang kekurangan uang, begitu Ustadz, mereka ini melakukan korupsi. Dan mereka ini bisa lupa gitu Ustadz bahwa hidup itu tidak hanya di dunia gitu, tapi juga di akhirat Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang ini? Ya betul, Mas Asran, kita sangat menyesal yang dilakukan oleh mereka yang notabene sudah cukup secara harta, secara materi, tapi masih kurang saja, masih tidak qanaah kalau dalam bahasa agama. Untuk itu Imam Al-Ghazali menawarkan untuk kita ketenangan. Al-qanaatu sifatun yang akan menenangkan siapapun. Karena manusia kalau terus-menerus mengerja hartanya, kata Nabi, dapat 1 gunung emas, ia ingin diberi 2 gunung, ia ingin diberi 3 gunung. Solusi qanaah, selalu puas dengan semua pemberian Allah yang halal, tidak mencari-cari di luar yang halal, maka itu ciri manusia yang dijaga imannya oleh Allah. Untuk itu ada doa yang sangat baik dipanjatkan oleh Nabi Lut ketika masyarakatnya melakukan perbuatan nista. Ia memohon kepada Allah, diabadikan di surat Asy-Syu'ara ayat 169. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, hindari kami, tolonglah kami agar kami terhindar dari keburukan orang-orang yang berbuat tercela. Kita sangat berharap tentu perbuatan yang dilakukan oleh siapapun, atas nama apapun, untuk kepentingan apapun, kalau itu tindakan tercela, apalagi korupsi, yang merugikan banyak pihak, maka harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nabi sendiri melaknat ar-rashi wal murtashi, yang menerima suap maupun yang memberi suap. Bahkan sampai diancam oleh Nabi SAW, ar-rashi wal murtashi finnar, kedua-duanya, yang memberi atau yang menerima suap, kedua-duanya layak, kata Nabi, berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu Ustadz, menurut Islam, bagaimana syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan ada kiat tidak Ustadz bagi orang yang mungkin akan diangkat menjadi pemimpin agar tidak tergoda untuk korupsi begitu Ustadz? Karena ini angkanya cukup besar, sekian miliar gitu Ustadz. Banyak orang yang malah jadi hilaf. Awalnya nggak mau, tapi ternyata setelah ditawarkan begitu besar jadi mau gitu Ustadz. Ada kiat-kiatnya nggak Ustadz? Ya, godaan semakin tinggi, godaannya semakin besar. Maka iman itulah yang akan menjaga dari berbagai godaan. Kita diingatkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, godaannya sangat berat, termasuk godaan harta. Namun dengan keimanan dan selalu ingat Allah. Laula ar-ra'a burhana rabbih, kata para ulama, Nabi Yusuf alaihissalam, ia mampu menghindarkan berbagai macam godaan dengan cara ia selalu ingat Allah. Ketika bekerja, ingat Allah mengawasi, Allah melihat. Ketika ia menjalankan tugasnya, ini amanah dari masyarakat, amanah pula dari Allah. Ketika mengabaikan, tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan amanah, ada pertanggungan jawab. Pertanggungan jawab di dunia yang diselesaikan tentunya secara hukum, dan tidak selesai, ada pertanggungan jawab di yaumil qiyamah kelak di hadapan persidangan Allah. Maka yang ketiga, kata Imam Ghazali, al-khawfu minallah, takut kepada Allah, khasyatullah, betul-betul takut kepada Allah, menjadi kendali agar orang selalu berusaha untuk menjaga dirinya, menjaga amanahnya,
menjaga tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kita mudah-mudahan terlindung, terhindar dari perbuatan tercela, dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan mereka yang mendapatkan amanah dapat selalu mengingat Allah, dapat selalu mengingat bahwa ini amanah yang tidak hanya bertanggung jawab di dunia, tapi di yaumil qiyamah kelak. Dan betapa murka Allah kepada mereka yang tidak menjalankan amanah dengan sebaik-baik. Baik, intinya kita harus pupuk dulu imannya begitu Ustadz ya, baru siap untuk menjadi pemimpin dan agar terhindar dari godaan-godaan tersebut.